Di rumah tua tengah hutan yang jauh dari manapun, dua anak yang bernama Samuel dan adiknya Nolan tinggal di sana bersama sang ibu yang mereka panggil Mama. Dengan ditemani anjing mereka yang bernama Koda, Mama selalu menyampaikan kalau kekuatan jahat yang berwujud makhluk menakutkan ini telah menguasai seluruh dunia. Dengan alasan tersebut, mereka pun bertahan di rumah kayu yang dilengkapi simbol-simbol kuno agar makhluk tersebut tidak bisa masuk. Setiap hari, Mama juga mengajarkan kedua anaknya untuk tetap berdoa supaya terhindar dari makhluk-makhluk tersebut. Karena bila di antara mereka disentuh oleh sang makhluk, maka orang tersebut akan kehilangan jiwanya dan tidak ragu untuk mencelakai orang lain bahkan keluarga sendiri. Namun entah mengapa, kedua anaknya tidak bisa melihat makhluk mengerikan tersebut, kecuali Mama. Di suatu pagi, Mama melihat sesosok mayat menjerit, namun untungnya itu semua hanya mimpi, sehingga Mama bangun di tengah malam tersebut. Setelah berdoa dan menyentuh rumput, terdengar geraman menakutkan yang ternyata berasal dari ayahnya yang sudah meninggal. Sang ayah coba menyentuh dan mengajaknya, namun diabaikan dan beberapa jam kemudian di pagi hari, Mama membangunkan kedua anaknya untuk memulai rutinitas. Di saat Samuel melakukan olahraga, kita diperlihatkan kaki Nolan yang dipakaikan sebuah gelang lonceng. Sewaktu sarapan, Samuel agak kesal pada Nolan setelah memberikan sebagian makanannya untuk Koda karena mengingat terbatasnya stok makanan. Setelah itu, mereka bersiap masuk ke dalam hutan untuk mencari stok makanan, dan Mama mengikat tali tambang ke tubuh kedua anaknya termasuk dirinya. Tali tersebut yang difungsikan agar kekuatan jahat tidak bisa menyentuh mereka, dilengkapi oleh peluit yang sewaktu-waktu bisa dibunyikan jika butuh pertolongan. Setelah berdoa, Mama kembali mengingatkan agar jangan melepas tali apapun alasannya, karena tali tersebut adalah satu-satunya penyelamat mereka. Tali tersebut yang diikatkan ke lubang khusus, dahulu dibuat oleh ayah dari Mama untuk melindungi istrinya dari kekuatan jahat juga. Koda pun pergi duluan untuk berburu sendiri, sementara Mama kembali diperlihatkan kekuatan jahat yang berwujud sebagai ayahnya, dan berulang kali meminta agar kedua cucunya dilepaskan. Mengabaikan bisikan tersebut, Mama menemukan foto kedua orang tuanya yang jatuh di kuburan mereka dan menggantungkannya lagi. Sementara itu, Samuel menemukan tupai dan menggunakan ketapel untuk mendapatkannya, dan kemudian memakan kodok mentah. Nolan memanjat pohon untuk memeriksa sarang burung, namun sayang, telur sudah menetas semua. Tanpa diduga sesudah turun, dia melihat satu telur yang belum menetas, namun sialnya, jangkauan talinya sudah maksimal. Nolan yang sangat ingin makan enak, memutuskan untuk melepas ikatan tali, dan untungnya, Samuel muncul untuk mencegah adiknya melakukan hal tersebut. Samuel berpikir kalau telur itu hanyalah jebakan dari kekuatan jahat, dan keduanya pun akhirnya berjalan pulang. Namun di saat itu, Nolan mendengar suara samar dari Samuel, yang berkata kalau Samuel merupakan anak yang paling disayangi Mama. Walau Samuel mengaku tidak berbicara seperti itu, Nolan marah dan menginjak tali Samuel sampai terperosok bahkan sampai ikatannya terlepas. Pergelangan kakinya pun patah dan Nolan memutuskan meniup peluit, sementara Samuel mendengar sesuatu mendekat ke arahnya. Nolan kemudian membuka ikatannya untuk menjangkau Samuel, sementara Mama berusaha secepat mungkin menuju sumber suara. Karena tali sudah maksimal, Mama terpaksa melepas ikatannya, dan di saat menyelamatkan kedua anaknya, dirinya melihat sosok kekuatan jahat yang sekarang berwujud sebagai ibunya yang sudah meninggal. Makhluk itu berusaha menyentuh kedua anaknya, namun untungnya, Mama datang tepat waktu dan langsung mengikatkan tali bersama-sama. Walau Mama melihat makhluk tersebut masih di sampingnya, namun kedua anaknya tidak melihat apapun. Beberapa waktu kemudian, mereka pulang sementara Koda sudah berada di rumah, dan untuk lebih memastikan, Mama memaksa kedua anaknya dengan todongan pisau agar menyentuh kayu yang diberkati. Setelah disuruh berdoa, kedua anaknya tidak mengalami apapun sehingga dipastikan kekuatan jahat tadi belum sempat menyentuh mereka. Mama pun menegur keras karena telah melepas ikatan tali, dan kemudian duduk di luar sambil ibunya terlihat mengawasi. Di saat makan malam, Mama membagikan cerita awal pertemuannya dengan kekuatan jahat, yang berwujud seorang gadis yang meminta pertolongan setelah kakinya tersangkut sesuatu. Jeritannya bahkan sampai berhari-hari, namun Mama sekuat tenaga berusaha mengabaikan karena takut itu hanyalah jebakan. Sampai beberapa minggu kemudian, jeritan tersebut berhenti, dan Mama melihat gadis tersebut sudah menjadi mayat. Walau begitu, Mama tetap yakin kalau kejadian tersebut adalah sebuah jebakan agar Mama mau melakukan sentuhan dengan kekuatan jahat. Mama menyampaikan hal itu
agar kedua anaknya tidak melepas ikatan tali bagaimanapun daruratnya keadaan. Di malam hari, Mama memasukkan kedua anaknya secara berkala ke lubang khusus yang memiliki simbol-simbol tadi dengan tujuan pembersihan jiwa. Ditambah agar keduanya terbiasa dengan kegelapan, dan saat bersiap tidur, Nolan kembali melukis gambar menyeramkan di kamarnya. Wow. Nolan kemudian bertanya apakah Samuel melihat sesuatu saat talinya terlepas, namun Samuel juga tidak melihat apapun yang membuat Nolan mencurigai ibunya. Nolan yang semakin penasaran, mempertanyakan apakah Mama bisa dengan tega membunuh keduanya jika sudah disentuh oleh kekuatan jahat seperti yang telah Mama lakukan pada orang tuanya. Samuel yang yakin kalau Mama tidak berbohong, marah dengan Nolan yang menuduh kalau Mama mengarang cerita tentang kekuatan jahat. Sementara itu Mama yang sedang duduk di luar, dihampiri kekuatan jahat yang berwujud sebagai suaminya, yang telah meninggal dan terlihat sisik di lehernya. Sosok tersebut meminta untuk dipertemukan dengan kedua anak mereka karena meyakini kalau istrinya sudah lelah dengan semuanya. Namun, Mama tetap mengabaikan dan masuk ke dalam sambil dipanggil oleh suara sang suami yang berubah menyeramkan. Keesokan paginya, Nolan dan Mama memeriksa tanaman mereka yang ternyata banyak yang gagal panen. Nolan kemudian memberanikan diri untuk menanyakan mengapa tidak ada lagi manusia yang selamat selain mereka. Dengan jawaban yang tidak jelas, Mama hanya mengatakan kalau rumah ini merupakan satu-satunya di dunia yang diberkati sehingga kekuatan jahat tidak mampu memasukinya. Seiring berlalunya hari, stok makanan mulai sangat menipis yang membuat Mama kebingungan, apalagi hewan buruan mulai berkurang. Hingga pada suatu waktu, mereka terpaksa memakan satu tomat yang dibagi 3, dan setelah selesai, Mama membiarkan kedua anaknya untuk memutar musik. Di malam tersebut saat mandi, Mama menyaksikan Nolan berdiri di sampingnya tanpa menggubris panggilannya. Ternyata, Nolan kembali tidur sambil berjalan dan Mama mengembalikannya ke kamar, serta memasangkan gelang lonceng yang lupa dipakai. Keesokan harinya, Mama memutuskan pergi sendirian dengan membawa busur panah dan berharap mendapat buruan untuk makan keluarganya. Namun saat mendengar suara burung, dia melihat burung tersebut sedang memangsa mayat Nolan, dan kemudian mayat tersebut melihat ke arahnya. Mama yang tadi langsung bersembunyi, meyakinkan dirinya sendiri kalau hal tersebut hanyalah ilusi, dan ternyata benar. Namun setelah melihat ke arah burung lagi dan mau melepas tembakan, ilusi Nolan muncul sehingga tembakannya tidak kena. Saat makan seadanya dengan kulit pohon, Mama kembali melihat sosok suaminya dari balik jendela, yang mengisyaratkan kalau keluarga tersebut dalam keadaan terpojok. Keesokan harinya, keluarga tersebut berpencar untuk mengumpulkan kulit pohon, dan Nolan merasakan kehadiran sesuatu di belakangnya. Tanpa diduga di tengah kebingungan tersebut, tali Nolan ditarik sesuatu sampai menuju ke sebuah sumur tua, dan kita melihat sesosok makhluk bersisik yang menariknya. Namun saat membuka mata, Nolan ternyata sedang bermimpi dalam tidur jalannya, dan berada di luar rumah. Mama yang mengetahui hal itu, langsung melakukan prosedur wajibnya dengan memasukkan Nolan ke lubang khusus, sambil mengabaikan permintaan sang anak untuk pergi ke WC. Setelah prosedur selesai dan tidak terjadi apapun, Nolan diperbolehkan masuk ke kamar, dan di saat itu, dia mengajak Samuel untuk pergi mencari makanan di luar batas jangkauan tali. Dan manakala sudah menemukan makanan, Nolan menjelaskan kalau mereka bisa kembali ke rumah. Namun Samuel menolak rencana Nolan sementara Mama mendengar percakapan tersebut, yang membuatnya terlintas pikiran negatif. Keesokan harinya, Mama mengambil sebuah kotak dan menunjukkan kamera Polaroid pada kedua anaknya. Setelah menjelaskan cara menggunakannya, Mama memperlihatkan foto lama yang sengaja ditunjukkan sekarang, manakala keduanya sudah agak besar. Tanpa diduga di saat itu, Mama berencana untuk memanfaatkan Koda sebagai makanan, yang langsung diprotes oleh Nolan. Sambil menangis, Nolan pun berdebat dengan ibunya kalau Koda sudah termasuk dari bagian keluarga mereka. Karena mengingat tidak adanya makanan dan umur Koda yang sudah tua, Mama pun meminta pendapat Samuel layaknya sebuah voting. Tanpa diduga, Samuel berpihak pada ibunya yang membuat Nolan kesal dan langsung memeluk Koda untuk mengamankannya. Namun Mama merebutnya dan menyeret Koda ke rumah kaca, tanpa menghiraukan permohonan Nolan yang tidak mau kehilangan sahabatnya. Setelah berterima kasih dan mengarahkan panah ke Koda, Mama ragu untuk melakukannya, dan di saat itu, Nolan muncul sambil berkata kalau kekuatan jahat tidaklah nyata. Walau Mama berusaha menjelaskan, Nolan tetap memotong tali ibunya dan menguncinya di rumah kaca. Listen to me. Nothing to be scared of.
Dalam keadaan panik, Mama langsung memecahkan kaca sementara Samuel muncul untuk menghentikan Nolan. Di saat kedua anaknya berkelahi, Mama diperlihatkan kekuatan jahat berwujud ibunya. Makhluk itu menyalahkan Mama atas kejadian buruk semasa kecilnya, dan yakin kalau Mama akan melakukan hal yang buruk juga pada Samuel dan Nolan. Karena tidak mau disentuh, Mama pun mengakhiri hidupnya sendiri dengan pecahan kaca. Di saat mendengar jeritan ibunya dan memenangkan perkelahian, Samuel masuk ke dalam sambil langsung mengikatkan tali ke tubuh Mama. Namun setelah melakukan prosedur dan berdoa, Samuel menyadari kalau semua sudah terlambat, serta merasakan kehilangan yang amat sangat. Sementara Nolan yang merasa bersalah, mengikatkan tali ke tubuhnya dan masuk ke rumah untuk menyesali perbuatannya. Bahkan setelah malam tiba, Samuel tetap berada di samping mayat ibunya, dan di keesokan pagi, Nolan memanggil-manggil Koda. Namun Koda yang sudah ketakutan, terlihat tidak menggubris panggilan tersebut, dan memutuskan tetap berada di dalam hutan. Samuel yang belum mengisi perutnya sama sekali, dibuatkan teh hangat oleh Nolan, di mana kakaknya tersebut masih dalam kondisi berduka. Di saat itu, Samuel mengaku bermimpi kalau Nolan menertawakannya setelah gagal menyelamatkan Mama. Mendengar hal itu, Nolan melakukan prosedur dengan mengarahkan Samuel untuk berdoa sambil menyentuh kayu. Sebagai bentuk tanggung jawabnya, Nolan berjanji akan mencari makanan di luar dengan menggabung semua tali dan akhirnya menemukan jalan yang bukan dari tanah. Setelah itu, Nolan berteriak minta pertolongan berulang kali, namun sayangnya tidak ada jawaban. Tanpa diduga saat pulang ke rumah, Nolan dikejutkan dengan kemunculan seorang pria bernama Cole, yang tadi mendengar suara Nolan meminta tolong. Cole mengaku sedang mendaki bersama putrinya, dan Nolan ditawarkan beberapa makanan yang ada di dalam tasnya. Namun di saat itu, Samuel keluar sambil membawa busur panah, karena mengira Cole hanyalah wujud lainnya dari kekuatan jahat. Walau Cole memutuskan pergi, Samuel yang dendam tanpa diduga tetap menembakkan panahnya ke pria itu. Dalam keadaan terluka di perut, Nolan mengikuti pria itu dan menghiraukan perkataan Samuel agar jangan tertipu. Beberapa meter mengikuti jejak darah, Nolan menemukan pria itu yang sedang sekarat dan sedang menelpon bantuan. Nolan yang ingin mengambil tas pria itu berusaha dihentikan, namun sayangnya Cole mati dan tasnya berhasil dibawa. Sesampainya di rumah, Nolan membongkar isi tasnya yang berisi bawaan sang pria, berikut sejumlah kaleng makanan. Saat melahap makanan tersebut, Nolan menawarkannya namun Samuel menolak karena masih berpikir kalau itu adalah jebakan. Namun di tengah malam saat rasa lapar makin menjadi, Samuel memutuskan memakannya, dan di saat itu, dia melihat foto pria itu bersama dengan putrinya, ditambah dengan sebuah senter. Di saat bermain-main dengan cahayanya, Samuel dibuat penasaran dengan suara misterius dari rumah kaca, dan kemudian dikejutkan dengan sekelebat sosok ibunya. Namun setelah dibuka, Samuel tak menemukan apapun kecuali bau busuk yang berasal dari mayat sang ibu yang belum dikubur. Tanpa diduga, Samuel dihampiri oleh seorang gadis yang ada di foto Cole, dan gadis itu menanyakan Samuel keberadaan ayahnya. Di saat Samuel berpura-pura tidak tahu, gadis itu mengenali senter yang digunakan Samuel adalah milik ayahnya. Akhirnya Samuel mengakui kesalahannya, namun gadis itu menjadi takut dan memutuskan untuk kabur menjauhinya. Samuel yang mau menjelaskan semuanya, berusaha mengejarnya sampai jangkauan talinya habis. Karena berpikir perkataan Nolan benar, Samuel memutuskan melepas ikatan talinya dan mulai mencari gadis tadi. Namun tanpa diduga, sewaktu menemukannya, gadis itu memanjat pohon dengan tangan yang banyak, sehingga Samuel takut sejadi-jadinya. Belum sempat mencari tali, makhluk tersebut sudah berada di belakangnya secara menakutkan, ditambah lidah aneh yang menyentuh tangannya. Lidah itu pun menjalar ke leher sampai masuk ke tubuh lewat mulut, sampai Samuel tidak bisa lagi melawan. Sementara di dalam rumah, Nolan bangun dan menyadari kalau Samuel tidak berada di rumah. Nolan pun memanggil-manggil saudaranya di luar rumah, namun sayang dia hanya menemukan senter beserta tali yang sudah terlepas. Di saat Nolan menghampiri suara Samuel dari arah lain, Samuel muncul dari belakang dan memotong talinya. Tanpa diduga, Nolan melihat Samuel di depan mobil ibunya yang tiba-tiba menyala, sehingga dirinya memutuskan kabur ke rumah. Setelah mendengar suara misterius di kamar ibunya, Nolan memeriksa dan menemukan Samuel yang sedang duduk dengan tatapan kosong. Di saat Nolan mendekat, muncul sesuatu berwarna hitam di langit-langit, ditambah Samuel yang tidak merespon panggilan.
Nolan pun berinisiatif mengarahkan tangan Samuel untuk menyentuh kayu, dan hal tersebut menyebabkan Samuel melirik jahat sambil menyerang dengan pisau. Namun untungnya, Nolan dengan cepat menghindar dan menutup pintu, sementara Samuel mengganjalnya dengan kasur. Setelah memutar lagu dan menyulut api di ruangan tersebut, Samuel keluar untuk menonton rumah yang mulai terbakar. Nolan membasahi kain untuk pernapasannya, dan bergegas keluar melalui atap namun ditunggu oleh Samuel, sehingga dirinya berusaha keluar dari arah lain. Di saat itu, sosok Mama muncul dari balik tirai dan mengajaknya agar tetap berada di rumah. Tidak percaya dengan apa yang dia lihat, Nolan berusaha menghindar sementara Samuel mengeluarkan kamera untuk berfoto selfie. Di saat Mama memeriksa lubang khusus, Nolan muncul mendorongnya untuk masuk ke sana bersama-sama. Tubuh Mama pun tiba-tiba mulai terbuka dan memperlihatkan makhluk asli yang berwujud aneh. Walau makhluk tersebut berusaha keluar, Nolan tetap menahannya dengan pelukan layaknya sedang memeluk sang ibu tersayang. Setelah makhluk itu terburai, beberapa waktu kemudian petugas datang yang kemungkinan berasal dari telepon call yang tidak direspon. Saat dipindahkan ke rumah sakit, Koda terlihat sudah mencapai jalan raya, dan Nolan menyadari kalau peradaban manusia masih ada. Nolan pun memberitahu Samuel mengenai hal itu, namun Samuel hanya menjawab dengan sinis kalau Mama lebih menyayanginya. Sementara di rumah yang sudah habis terbakar, kita diperlihatkan foto selfie Samuel yang menunjukkan ada tangan si makhluk di bahunya. Terima kasih sudah menonton 46 Movies. Jangan lupa subscribe bila suka, dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.